kita yang telah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Saiful Rodian Ahmad selaku Officer Kementerian PT Pupuk, yang mana kita hari ini akan dipandu oleh beliau untuk memandu acara untuk bagaimana memantik kegiatan diskusi pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati juga pengurus DPP Apkarindo dan seluruh teman-teman semua, para pegiat, para petani karet yang alhamdulillah bisa menyempatkan hadir bersama kami, bersama ibu-ibu sekalian, yang mana hari ini kita akan berdiskusi mengenai seputar bagaimana proses pemupukan yang bagus. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda yang mulia yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabiin itu tabiin hingga sampailah kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, saya Ipan Nur Alam. Kebetulan saya juga di bidang hilirisasi di Apkarindo, dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya diberikan amanat untuk menjadi moderator, memandu acara supaya kegiatan diskusi ini berjalan dengan lancar. Adapun tema yang dibahas, bagaimana rahasia hasil panen melimpah dengan pemupukan yang tepat. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita tahu bahwa memberi pupuk itu bukan sekedar hanya asal sebar, tapi kalau dosis dan timingnya mungkin keliru, mungkin biaya akan bisa membengkak dan hasil tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, sebelum kita mulai, Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya acara ini dilancarkan, acara ini, diskusi ini bisa membawa kemanfaatan untuk kita. Berdoa di dalam hati kita masing-masing dimulai. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke pemateri yang sangat luar biasa ini, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu CV singkat daripada beliau. Beliau nama Bapak Saiful Rodian Ahmad. Beliau itu adalah lulusan Universitas Gadjah Mada dengan pengalaman profesional di bidang perkebunan dan agribisnis, serta memiliki pengalaman bekerja di PT Sampurna Agro dan Pusat Penelitian Karet, PT Riset Perkebunan Nusantara. Dan alhamdulillah beliau memiliki pengalaman yang luar biasa, sehingga nanti mohon teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, untuk bisa menyimak dan kemudian bisa bertanya supaya diskusi ini makin seru dan banyak insight yang kita dapatkan dari pemateri ini. Tanpa berlama-lama saja, Bapak Ibu sekalian, karena nanti juga kebetulan ketum kita, Irfan, itu masih berada di luar dan nanti juga akan masuk di tengah-tengah untuk kemudian nanti akan memberikan insight untuk kita semua. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, untuk diskusi kita langsung saja berikan kepada pemateri kita yang sangat luar biasa, yang kebetulan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Tanpa berlama-lama, waktu dan layar saya serahkan kepada pemateri. Baik, Mas Ipan Nur Alam. Terima kasih, selaku moderator. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang di sini saya hormatin Bapak Irfan Ahmad Fauzi, MHum ya, selaku Ketua Umum DPP Apkarindo. Terima kasih atas undangannya untuk bisa berbagi ya, sharing di acara Bincang Karet Online 6.0 gitu ya. Dan di sini banyak penggiat karet ya, yang nantinya bisa sharing pengalaman juga gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini acara di siang hari ya. Sebelumnya biar rileks semuanya, mungkin saya sedikit memberikan pantun gitu ya, Mas Ipan ya. Mungkin mohon teman-teman di cara online ini, peserta secara online bisa memberikan cakepnya ya. Baik, ke kebun karet membawa harapan. Cakep. Cakep. Getah mengalir penuh berkah. Cakep. Bincang karet Cakep. satukan kekuatan, produktivitas meningkat, petani makin sejahtera. Oke. Cakep. Baik, baik Bapak Ibu sekalian, saya Saiful Rodian Ahmad dari Pupuk Indonesia akan memberikan materi ya, mungkin terkait dengan bagaimana pembukaan yang tepat ya. Saya izin share.
Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu sekalian? Apakah sudah terlihat? Lihat. Baik, Bapak Ibu sekalian ya, penggiat karet yang di siang ini kita melakukan bincang karet terkait dengan bagaimana strategi pemupukan tepat untuk meningkatkan produktivitas karet rakyat gitu ya, yang kita berkolaborasi dengan Apkarindo gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ya mungkin sebelumnya kita harus tahu kondisi karet saat ini ya, mungkin sangat fluktuatif ya dari sisi harga, kemudian produktivitas gitu ya. Namun kita harus tahu ya masalah apa sih sebenarnya di perkebunan karet ini sehingga produktivitas karetnya juga menurun ya. Ini saya lihat dari berita nasional di Sumatera Nomik gitu ya, bahwa mesti prioritas industri karet redup namun tidak padam. Nah ini ya kondisinya saat ini. Nah ini redup itu kenapa dan namun tidak padam. Nah ini harus kita nyalakan gitu ya. Dan salah satunya masalahnya yang harus kita tahu adalah bagaimana peremajaan karet gitu ya. Kebanyakan karet-karet tua yang ada saat ini. Kemudian perubahan iklim dan bencana, kemudian dari serangan penyakit atau perawatan tanaman lain jadi kendala-kendala atau masalah ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu masalahnya sebelum nanti menentukan target produktivitas gitu ya. Karena masalah itu adalah salah satu yang menghambat untuk mencapai tujuan yaitu produktivitas. Kemudian juga saya kutip ada radar Lampung nih, juga baru-baru saja nih di bulan Agustus 2026. Kemarau panjang tekan produksi karet, pendapatan petani anjlok hingga 40%. Jadi kondisi iklim itu sangat berisiko sekali ya untuk budidaya tanaman karet gitu ya. Jadi nantinya juga getah karet tidak keluar. Nah ini salah satu dampak dari adanya kemarau panjang ya. Mungkin kalau saat ini yang lagi baik diistilahkan El Nino gitu ya, atau kemarau panjang. Nah ini salah satu masalah besar ini terkait nantinya ke produktivitas. Nah, mungkin itu dari sisi kondisi iklim, kemudian sisi eh, perawatan gitu ya, dan varietas. Namun ada sisi lain ya, yang harus kita ketahui juga, ada masalah di petani juga. Jadi Bapak Ibu sekalian juga harus tahu masalah di petani itu apa sih sebenarnya. Kalau kita lihat bahwa masalah utamanya adalah dari segi akses permodalan. Jadi petani-petani ini juga memerlukan akses permodalan yang cukup untuk nantinya mengakses terkait dengan sarana produksi gitu ya. Kemudian yang kedua dari sisi harganya, harga karet itu sangat fluktuatif. Mungkin 10 tahun ke belakang itu harganya sangat fluktuatif. Mungkin banyak petani-petani karet yang apa ya mempertimbangkan apakah harus menanam karet atau tanaman kualitas lainnya. Nah, ini karena harganya tidak stabil gitu ya. Kemudian belum ada terlindungi dari gagal sadap atau banyak penyakit ya. Jadi ya mungkin karena perawatan tanaman tidak optimal sehingga banyak penyakit baik itu gugur daun gitu ya, penyakit karena jamur upas dan lainnya sehingga tanaman tidak performa dengan baik ya. Nah, ini harapan dari petani itu bagaimana meningkatkan produksi karetnya gitu ya. Nah, ini agar nantinya bisa diproduksi, bisa disadap dengan baik. Kemudian selanjutnya bagaimana untuk mendapatkan saprodi. Nah, mungkin sudah saya mau melakukan pembelian pupuk, namun sulit untuk membeli pupuk. Mungkin kiosnya jauh. Nah, ini salah satu kendala-kendala masalah petani. Ya, mungkin yang terakhir ya tadi, mungkin ada istilah konversi gitu ya. Apakah saya harus mengkonversi karet ke tanaman prioritas lain yang menguntungkan gitu ya. Jadi ada keraguan-keraguan yang di petani itu sendiri. Nah, ini yang harus kita hilangkan keraguan tadi kalau memang ke depannya bagaimana industri karet itu bisa meningkat. Nah, kita harus tahu juga terkait secara karet ini juga ya. Memang awal mulanya dari Brasil ya. Nama istilahnya bahasa Latinnya adalah Hevea brasiliensis gitu ya. Dan kalau masuk Indonesia itu di Sumatera Utara di tahun 1903 dan di Jawa 1906. Jadi sudah hampir 120 tahun gitu ya. Namun kondisi perkaretan Indonesia masih belum merdeka gitu ya. Produktivitasnya belum meningkat gitu ya. Dan kalau kita lihat dari data saat ini di tahun 2025 itu total lahan karet di Indonesia kurang lebih
3,1 juta hektar gitu ya. Yang paling besar memiliki komposisinya adalah perkebunan rakyat, yaitu 88,6% atau kurang lebih 2,7 juta gitu ya. Kemudian yang kedua ada perkebunan swasta, yaitu memiliki porsi 6,3% gitu ya, atau kurang lebih hampir 190.000 hektar gitu ya. Dan yang terkecil adalah perkebunan negara ini. Artinya mungkin di PTPN ya 5,2%. Nah ini komposisi luas lahan gitu ya. Dan Indonesia menduduki peringkat kedua gitu ya di dunia gitu ya untuk luas lahan karet. Yang pertama dari Thailand 3,7 hektar juta hektar gitu ya. Ini nomor satu, nomor tiganya itu adalah di Vietnam gitu ya. Jadi kita nomor dua seharusnya kalau kita memang fokus di karet, artinya punya potensi besar di industri karet itu bisa meningkat gitu ya. Padahal saat ini banyak industri otomotif, itu untuk industri ban cukup besar gitu ya. Artinya kalau itu ditingkatkan potensi ekspor kita cukup besar gitu ya untuk mendapatkan devisa. Nah, ini hal-hal yang menjadi concern di industri karet gitu ya. Bagaimana industri karet itu bisa jaya kembali gitu ya. Kemudian kita bisa lihat seperti pada peta sebaran luas lahan di Indonesia ini ya. Ini ada, kalau saya lihat ini ada 24 provinsi yang sudah ada perkebunan karet ya. Namun ada terbesarnya ada di Sumatera Selatan itu 770.000 hektar gitu ya. Kemudian ada di Jambi 377 hektar, kemudian ada di Kalbar 300.000 dan Sumatera Utara 339.000 hektar. Nah ini cukup besar ini. Artinya ini harus difokuskan ke depannya bahwa industri karet itu harus bisa kembali meningkat gitu ya. Atau ada petani optimisme untuk bagaimana industri karet itu semakin bagus gitu ya. Nah ini totalnya 3,1 juta hektar gitu ya untuk lahan karet di Indonesia. Nah kontribusinya terhadap produksi ini bisa kita lihat di masing-masing provinsi ini. Di Sumatera Selatan punya komposisinya cukup besar, persentasenya 28,7% gitu ya. Kemudian disusul oleh Sumatera Utara 11,2%, kemudian di Riau 10,3% gitu ya. Kemudian ada dari Jambi 9% gitu ya. Artinya ini sangat potensi sekali gitu ya untuk bisa ditingkatkan kembali ya. Misalnya di Sumatera Selatan dari total produksi nasional 2,1 juta ton gitu ya. Ini Sumatera Selatan memberikan kontribusi 764.000 ton per tahun gitu ya. Nah, ini cukup besar Sumatera Selatan. Nah, ini yang harus nantinya ya mungkin di sisi lain Apkarindo sebagai penyuara dari petani karet nanti bisa piloting ya bagaimana peningkatan kualitas karet ya dengan solusi-solusi yang terbaik baik pemupukan atau lainnya gitu ya. Dan kalau dilihat dari kualitas karet rakyat ini kisarannya di angka 800 sampai 1.000 kg per hektar per tahun gitu ya. Jadi masih rendah gitu ya. Bila kita bandingkan dengan negara tetangga ya, yaitu Thailand itu rata-rata itu kurang lebih 1.500 sampai 1.800 kilogram per hektar per tahun gitu ya. Kualitasnya cukup tinggi gitu. Dan kualitas nasional kurang lebih hampir 4,5 sampai 4,7 juta ton gitu ya per tahunnya gitu ya. Kalau kita masih separuhnya ya. Nah, ini yang menjadi kendala apakah ini ada masalah dari segi kondisi iklimnya, kondisi petaninya. Nah, ini yang nantinya kita akan bahas solusinya seperti apa gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi kita harus tahu juga tadi terkait masalah-masalah itu harus kita identifikasi gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di sekitar kita atau kebun karet kita seperti apa dulu. Jangan menyalahkan yang lainnya, tapi dilihat dari sekitar kita. Kebun karet kita apa sudah bagus gitu ya. Jadi yang pertama kita lihat dari segi varietasnya atau bibit unggulnya gitu ya. Kalau dilihat perkebunan rakyat itu banyak menggunakan dari seedling atau untuk pembiakan itu tumbuh dari biji hasil penyemprotan alami atau buatan. Jadi kelihatan dari pohonnya itu konus. Konus itu dari batang bawah itu yang bawah itu besar kemudian ke arah atas itu semakin kecil gitu ya. Jadi tidak seragam gitu ya. Jadi nantinya ini berdampak pada apa? Getahnya lebih rendah gitu ya. Dan keragaman tanaman tidak seragam, ada besar, ada kecil gitu ya.
Nah, ini adalah hal-hal yang jadi masalah utama dari eh, tadi bibitnya tadi ya. Kemudian bagaimana solusinya? Yaitu kita menggunakan bibit yang unggul atau klonal gitu ya, yang sudah proses sebenarnya okulasi dengan cara lewat okulasi gitu ya, dengan disambungkan dengan bibit yang unggul. Contohnya seperti ada varietas PB260, PB340 gitu ya. Kemudian ada IRR 220 gitu ya. Itu memiliki latek yang cukup besar ya atau unggul. Nah, ini petani-petani itu harus bisa melihat varietas-varietas yang unggul tadi gitu ya. Sehingga nanti getahnya juga sangat tinggi gitu dan keragaman tanaman juga bagus. Nah, ini harus petani harus tahu atau perhatian lah terhadap varietas tanaman karena varietas atau tanaman itu memiliki porsi yang cukup besar untuk produktivitas. Kalau varietasnya tidak bagus, maka mau dipupuk apapun juga tidak memberikan respon yang bagus gitu ya. Nah, ini solusinya peremajaan tanaman tadi ya. Sekarang udah mungkin tanaman sudah tua, masih disadap gitu ya, dan varietasnya juga masih seeding. Nah, ini harus diganti gitu ya. Diremajakan dengan varietas yang unggul tadi ya, yang klonal. Kalau bahasa di karet itu ada Hoek starter, ada slow starter tadi ya varietasnya. Hoek starter itu tadi ya PB260, PB340, IRA220 gitu ya. Slow starter itu ada GT1 gitu ya, RRC 100 gitu ya. Artinya itu yang bisa digunakan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian misalkan ada, Pak saya itu ada GT1 itu bagus, stabil, tapi pada saat matang sadapnya itu agak lambat gitu ya. Jadi kurang lebih 6-7 tahun. Tapi kalau yang menggunakan varietas fix starter itu bisa 4 sampai 5 tahun. Nah, ini yang harus kita perbaiki dari masalah tersebut. Kemudian selanjutnya terkait dengan tajuk daun gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian lihat saja kondisi saat ini tajuk daun sangat ringan. Artinya apa? Tanaman sudah mengalami stressing, tidak ada air gitu ya. Nah, ini yang menjadi menghambat. Padahal tajuk ringan itu mengganggu proses fotosintesis menjadi terhambat. Jadi penguapan tinggi, air tidak ada gitu ya. Dan nutrisi tidak ada sehingga akan berdampak apa? Kandungan latek di dalam tanaman itu rendah. Jadi kalau Bapak Ibu kondisi kemarau yang disadap pasti akan mengalami luka kayu. Lateknya tidak ada keluar atau mengalami koagulan di uh, sadapan tadi. Jadi banyak gumpalan-gumpalan. Jadi luka kayu. Nah, ini menjadikan apa ya tanaman tidak performa dengan sehat gitu ya. Nah, ciri-ciri tanaman itu bagus itu sebelah kanan ini tajuk daunnya lebat. Itu tajuan lebat ini diibaratkan seperti dapur gitu ya. Jadi dapurnya ngebul gitu ya. Kalau dapurnya ngebul artinya masakannya banyak, yang dimasak banyak gitu ya. Nah, itu ciri-cirinya tanaman sehat gitu ya. Kalau tajuk daunnya lebat, daunnya hijau, terus cabangnya banyak gitu ya. Nah, ini proses fotosintesis itu berjalan baik karena fotosintesis tadi dia akan mengambil air, yaitu air di dalam tanah karena ada proses evapotranspirasi, dia mengambil nutrisi di dalam tanah gitu ya bersama dengan air, kemudian diangkut, kemudian diolah oleh proses sintesis, kemudian menjadi nutrisi dan menjadi latek gitu ya. Jadi kalau nggak ada daunnya ya siapa yang ngangkut gitu ya? Nggak ada, proses evaporasinya nggak ada. Sehingga salah satu ciri-ciri tanam sehat adalah tasuknya lebat. Jadi fotosintesisnya bagus, penyerapan air bagus, nutrisinya juga diangkut ke tubuh tanaman untuk metabolisme dengan baik. Nah, akhirnya apa? Terbentuklah lateknya cukup banyak atau tinggi gitu lah. Jadi ini salah satu solusinya adalah dengan manajemen kadar lemak tanah dan pemupukan yang tepat gitu ya. Ya ini Bapak Ibu sekalian ini harus tahu dulu masalahnya sebelum ke arah tujuan. Kalau masalah sudah tahu dan kita tahu solusinya maka tujuannya nanti bisa berhasil gitu ya. Nah, mungkin kita menginjak ke fase pertumbuhan tanaman karet. Nah, kita tahu tanaman karet itu ada dua fase, ada tanaman belum menghasilkan TBM kalau istilahnya ya. Kemudian tanaman TM, tanaman menghasilkan gitu ya. Kalau tanaman TBM ini definisinya tanaman yang masa pertumbuhan di awal tanam ya. Jadi umur 0 hingga 5 tahun di masa pertumbuhan vegetatif ya. Ya ini kegiatannya apa aja di situ perawatan ya pembentukan batang tanaman, tajuk daun, hijau daun gitu ya. Kemudian pemupukan yang intensif gitu ya.
kemudian pengendalian hama dan penyakit, kemudian juga bisa aja lahan, biasanya lahannya kosong gitu, bisa ditanami penutup tanah atau cover crop gitu ya. Mucuna bracteata itu bisa ditanami di situ ya. Jadi menambah nutrisi, menghindari penguapan, sehingga akar-akar tanaman itu terbentuk dengan cepat, sehingga pertumbuhan pada fase TBM itu bisa cepat gitu ya. Dan memang untuk 0 sampai 5 tahun itu kebanyakan belum dilakukan penyadapan gitu ya. Masih pembentukan performa vegetatif baik itu perakaran, batang, cabang maupun daun gitu ya. Kemudian untuk fase yang kedua, ini tanaman menghasilkan ini. Ini tanaman yang sudah masa produktif atau panen atau bisa disadap itu menghasilkan latek nih. Biasanya usia rata-rata di umur 5 sampai 6 tahun gitu ya. Tergantung perawatannya. Bisa juga ada yang 4 tahun sudah bisa disadap. Mungkin pemupukannya intensif ya. Kemudian perawatannya bagus sehingga matang sadapnya juga bisa cepat gitu ya. Nah, apa sih salah satu yang bisa dinyatakan bisa disadap itu jika lilit batang, lingkar batangnya itu dari permukaan tanah hingga 1 meter ke atas, itu lilit batangnya lebih dari 45 cm dengan tebal kulit minimal 7 mili. Jadi harus kita cek dulu. Tidak asal kita langsung sadap gitu ya. Tapi harus benar-benar kondisi tanaman itu benar-benar siap disadap gitu ya. Kemudian fokus perawatannya ya kita lihat pemeliharaan jalur sadap, pemupukan yang intensif untuk produksi, menjaga kesehatan kulit batang gitu ya. Dalam hal penyadapan itu harus bagus biar kulit batangnya juga mulus gitu ya. Dan hasil panen rutin hasil kita karet latek yang disadap secara berkala. Nah ini kondisi atau fase pada TM gitu ya, yang siap untuk menghasilkan produksi karet gitu ya. Nah, ini kalau bisa kita lihat tadi di uh, tanaman TBN itu untuk masa matang sadapnya itu kita harus lihat juga ini pada saat TBM itu seperti apa kondisinya. Jadi di TBM itu ada tahun pertama, tahun kedua, tiga, dan empat, dan kelima. Dan ini ada standar lilit batangnya gitu ya. Ada lilit batang akhir TBM satu tahun itu 8 cm, tebal kulitnya 2 sampai 3 gitu. Dan ini juga ada apa ring lilit batang juga, ada inferior, standar, superior gitu ya. Kalau itu rata-rata 70% populasi, jadi populasi karet itu mungkin jarak taman populasi 555 gitu ya, taman 5 kali 5 gitu ya. Nah ini bisa mencapai populasi 555 pohon per hektar gitu ya. Nah 70%-nya kalau itu sudah lilit batangnya lebih dari 8, artinya itu sudah siap disadap nantinya. Misalkan itu pada TBM TBM 5 gitu ya. Misalkan di atas 45 gitu udah siap disadap gitu ya. Tapi kalau TBM 1 tadi standarnya lebih dari 8 itu bagus. 2 itu lebih dari 19. TBM 3 atau 3 tahun itu lebih dari 33 senti gitu ya. Kemudian di umur 4 tahun itu lebih dari 44 itu superior gitu ya, bagus. Nah, tadi yang siap disadap adalah umur 5 tahun, bisa lebih dari 45 senti gitu ya. Dan populasinya 70% dari 555. Lah itu udah siap disadap gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian juga bisa mengidentifikasi tanamannya di lahan tadi. Apakah tanaman saya sudah bisa siap sadap sih umur 5 tahun? Kalau itu kondisinya kurang dari 40 senti pada umur 5 tahun, itu hampir rata populasinya masih belum, maka jangan disadap. Mungkin nunggu lambat 1 tahun. Jadi 6 tahun baru nanti dilakukan sadap. Kalau bisa lebih dari 45 cm batangnya tadi sudah mencapai 70% gitu ya. Nah ini perbedaannya. Jadi kalau lilit batang tadi kategori inferior TBM ya umur 2 tahun gitu ya, harusnya batasnya di angka 18 gitu ya. Kalau kurang lilit batang kurang 15 cm, artinya ini kondisinya inferior. Ciri-cirinya batang kecil, terus kulitnya keputihan, itu adalah adanya kondisi tanaman kurang sehat gitu ya. Apakah kondisi tanahnya ke dalam efektifnya dangkal,
atau berbatuan, atau kondisi curah hujannya kurang, gitu, atau pemupukannya kurang. Nah, ciri-cirinya seperti ini. Jadi batangnya putih gitu ya. Kalau sebelah kanan ini kategori superior, di umur 2 tahun batang lebih dari 20 cm gitu ya. Artinya batangnya hijau gitu ya. Jadi kalau lihat eh, tanamannya itu istilahnya bahasanya kalau Jawa jagur gitu ya. Jadi sangat bagus gitu ya. Jadi nutrisinya bagus, perawatannya bagus, sehat gitu ya. Jadi tanamannya juga memberikan ekspresi yang cukup bagus dari batangnya berwarna kehijauan dan tajuknya juga lebat gitu ya. Nah, ini sedikit informasi Bapak Ibu sekalian yang mungkin sebelum kemudian kita juga memberikan strategi solusi untuk mempertahankan kadar air tanah ya pada musim kemarau ya. Mungkin kalau kemarau kondisi saat ini ya pastinya mengalami gugur daun gitu ya. Nah, bagaimana solusinya? Nah, ini salah satu solusinya Bapak Ibu sekalian. Kita membuat sebuah teknologi rorak gitu ya. Rorak itu adalah lubang resapan gitu ya, berbentuk seperti parit panjang gitu ya. Panjangnya 80 cm, lebarnya 40 dan kedalaman 60 cm. Dan ini bisa ditempatkan di antara dua pohon gitu ya, atau di antara pohon di tampingan. Kalau di daerah lereng di tampingan itu dibuat rorakan. Apa sih fungsinya? Fungsinya untuk apa? Nanti sebagai tempat pengupukan, kemudian menstimulus pertumbuhan akar, kemudian sebagai tempat penyediaan bahan organik gitu ya. Jadi dedaunan-dedaunan yang saat ini gugur daun itu bisa dikumpulkan di dalam lubang tadi yang kita bikin ya. Kemudian dikumpulkan lama-lama akan mengalami pelapukan. Dan kalau di situ lebih bagus misalkan ada kotoran hewan, kotoran ayam, kambing atau sapi atau lainnya ya itu ya. Itu bisa dimasukkan di situ. Untuk apa? Tadi menjaga kelembapan atau penguapan tanah tadi. Sehingga kalau di dalam prorak tadi ada kelembapan, maka akar-akar tadi akan menuju ke lokasi yang ada eh, kadar airnya gitu ya. Ya kalau ada kayak ada airnya, tanaman akan berkembang walaupun itu pada musim kemarau gitu ya. Itu berkembang gitu ya. Nah, berkembang juga akan mengambil nutrisi gitu ya. Jadi kalau mengambil nutrisi kemudian untuk pertumbuhan tanaman sehingga tumbuh lagi daunnya gitu ya. Daunnya tumbuh dari daun flos, daun tua gitu ya. Sehingga pada musim kemarau kondisi tanaman itu tetap terjaga. Nah, ini salah satu solusinya kita buatan torakan gitu ya. Aurora ini kita buat kapan gitu ya? Ini pada saat sebelum musim penghujan gitu ya. Jangan sampai musim penghujan, nanti musim hujan nanti akan menjadi kubangan air gitu ya. Jadi sebelum musim hujan sudah kita buat, ditaruh bahan organik, seresah-seresah gitu ya. Sehingga nanti akar cepat tumbuh situ. Pada musim hujan itu tidak terjadi banyak genangan di situ. Nah, mungkin tanaman akar tanaman juga cukup kuat gitu ya untuk menahan air gitu ya. Nah, ini salah satu cara untuk mensiasati kondisi iklim yang ekstrim saat ini. Jadi Bapak Ibu bisa membuat rorakan-rorakan di antara dua pohon gitu ya. Itu dibuat rorak gitu ya. Sehingga nantinya bisa untuk menjaga kelembapan tanah. Kemudian kenapa sih tanaman itu harus dipupuk gitu ya? Ini terkait pemupukan. Jadi pemupukan itu memberikan nutrisi ke dalam tanah untuk pertumbuhan tanaman gitu sesuai dengan uh, kebutuhan tanaman itu sendiri. Nah, kita tahu daur ulang hara itu. Jadi kalau tanaman karet tadi gugur daun gitu ya. Gugur daun dalam 1 ton tadi bisa menghasilkan 60 kilo nitrogen gitu ya. Kemudian 10 kilo kalium dan 3 kilo fosfat. Jadi luar biasa ini ya. Guguran daun tadi bisa dimanfaatkan. Jadi kita sudah membuat rorakan lubang panjang parit tadi, kemudian kita taruh, itu juga memberikan nutrisi gitu ya. Dan nutrisi tadi bagus lagi kalau diberikan seperti apa itu mikroorganisme gitu ya, atau pelapuk dari bahan organik di komposer gitu ya. Jadi pelapukannya cepat gitu ya, sehingga bisa diambil oleh akar tanaman gitu ya. Kemudian dari sisi lateknya, latek itu dia dalam 1 ton itu setara kurang lebih 13 kilo nitrogen dan 9 kilo kalium dan 3 kilo fosfat. Artinya kita ini kalau kita mengambil 1 ton itu artinya sudah mengambil nitrogen yang cukup besar. Makanya harus imbang antara input maupun outputnya gitu ya. Sehingga
tanaman kita sadap, ya harus kita berikan lagi pupuknya, berikan ke tanaman lagi. Kalau tidak dipupuk, ya akhirnya tanamannya jadi kurus, kemudian lateknya sedikit gitu kan. Nah ini ya hukum alam juga ya gitu ya. Jadi harus kita berikan lagi ke tanaman sebagai untuk daur ulang haranya, itu untuk produksi latek gitu ya. Nah ini salah satu apa ya, daur ulang hara gitu ya. Jadi input dan outputnya itu juga harus seimbang gitu ya. Nah, tadi rorak tadi sangat bermanfaat sekali gitu ya. Mungkin saat ini, wah Pak, saya itu masih terbatas terkait penyediaan pupuk Pak. Ya, mungkin salah satu yang kita bisa optimalkan yang ada di lahan apa? Tadi buatlah lubang-lubang parit tadi gitu ya. Untuk apa? Penampung dedaunan atau Bapak punya kohe taruh di situ sehingga nanti akar itu bisa berfungsi lagi gitu ya, hidup gitu ya. Cara-cara ciri-ciri tanaman akarnya hidup atau diserap itu ada nanti muncul akar berwarna putih gitu ya. Muncul warna putih di akar tadi gitu ya. Artinya itu akarnya aktif, artinya metabolisme di tanaman karet tadi menjadi bagus gitu ya. Di pada musim kemarau masih metabolisme tanaman bagus walaupun evapotranspirasi tinggi gitu. Namun di situ akar masih tetap hidup. Dan ini kunci keberhasilan pemupukan. Jadi pemupukan itu juga memperhatikan terkait dengan pemupukan 4T, kemudian efektivitas dan efisiensi, pemilihan pupuk yang ekonomis, penguatan pengaruhnya dan kutu teknik yang baik. Jadi yang pertama, pemupukan itu 4T ya, mungkin saat ini 5T ya, tidak hanya tepat jenisnya, dosis, waktu, cara, namun pengawasan gitu, tepat pengawasannya. Karena kadang-kadang kalau kita menggunakan tenaga manusia itu ya pastinya bisa jadi apakah pupuk itu diberikan sesuai dosisnya per tanaman atau bisa juga mungkin tidak diberikan semuanya gitu ya. Diselipkan bisa jadi seperti itu. Maka diperlukan adanya pengawasan gitu ya. Kemudian efektivitas dan efisiensi. Jadi pupuk itu harus efektif gitu ya. Secara penyerapannya gitu ya. Tadi salah satunya dibuat rorak tadi kalau menginginkan sehingga tempat pupuknya jelas ada. Kalau kita biasanya makan tuh harus menggunakan piring gitu. Kalau ada piring, ada lauknya, ada nasinya, makanya enak, ada tempatnya. Kalau nggak ada tempat piringnya, ya kita susah makannya gitu ya. Kemana mah berhamburan gitu ya. Jadi hilang gitu ya. Itu harus efektif. Maka dibuat tempat pupuknya tadi di semasa rorak gitu ya. Kemudian efisiensi gitu ya, efisiensi dari segi hemat pupuknya, mungkin kondisi saat ini bisnis ekonomi gitu ya, kita harus hemat biaya gitu ya. Jadi ketepatan pupuk juga harus diperhatikan. Kemudian pemilihan pupuk yang ekonomis, ekonomis ya tepat. Ya, nanti akan saya ceritakan eh, pupuk yang seperti apa yang dibutuhkan oleh tanaman. Kalau memang dia kekurangan unsur nitrogen ya bisa jadi kasih aja unsur eh, nitrogen atau urea gitu ya. Yaitu salah satu fungsi ketepatan gitu ya. Hasil pemilihan pupuk ekonomis tepat gitu ya. Dan bagus dari sisi produsennya juga harus jelas, kandungannya jelas, kualitasnya juga jelas gitu ya. Sehingga nantinya dalam hal pemupukan bisa memberikan responsif tanaman cukup bagus. Kemudian yang keempat, pemanfaatan bahan organik. Sehingga ini sangat penting sekali. Jadi kalau pemupukan yang berimbang itu tidak hanya pupuk kimia, namun juga pemilihan bahan organik tadi. Bahan organik itu ya dari seresah tadi, kotoran hewan gitu ya, itu bisa dimasukkan gitu ya ke dalam rorakan tadi atau sekitar tanaman tadi. Untuk apa sih? Untuk menstimulir pertumbuhan akar dan menjaga kelembapan tanah tadi. Dan jadi juga mengemburkan tanah tadi karena ada mikroorganisme. Jadi bahan organik sangat penting untuk di tanaman karet. Kemudian yang terakhir kutu tadi yang baik tadi ya. Nah, salah satunya ya kita harus memilih varietas yang baik unggul gitu ya. Kemudian perawatan dari hama penyakit gitu ya. Kemudian penguatan tanah tadi ya. Salah satunya dengan menjaga kadar air tanah tadi. Jangan sampai kondisi tanah emang kering, retak-retak. Kalau udah sampai retak-retakan, maka akar terputus, stres gitu ya. Ini berakibat pada nanti pertumbuhan tanaman maupun hasil latek gitu ya. Jadi salah satunya biar nggak retak ya bahan organik atau pembuatan rorak tadi ya. Jadi diisi dengan unsur-unsur hara dari bahan organik. Nah ini kalau kita lihat untuk aplikasi pemupukan di tanaman TBM ya, mungkin ini umur 2 tahun gitu ya. Ini bisa dibuat larikan di kanan atau kirinya, yaitu panjangnya kurang lebih
60 hingga 80 cm, kedalaman 10 cm gitu ya. Itu dibuat larikan panjang, mungkin tahun pertama sebelah kiri gitu ya. Nanti tahun kedua sebelah kanan. Ini bergantian. Nah, ini sebelah kiri ini kita lihat, ini sudah buat parit gitu ya, parit untuk pemumpukan, ini jaraknya kurang lebih 50 cm, sudah ditabur oleh pupuk gitu, baik urea, kemudian KCl, SP36, namun tidak ditutup gitu lah. Nah, ini berdampak ke tidak efisien pemupukan. Ini banyak pupuk yang menguap gitu, terutama urea. Jadi hilang sebelum diserap oleh tanaman sudah menguap, hilang gitu ya. Kemudian nanti kalau hujan hanyut gitu. Nah, ini enggak ada yang diserap oleh tanaman. Nah, ini ada ketidakoptimalan dalam hal pemupukan gitu ya. Nah, yang bagus sudah dibuat larikan tadi gitu ya, kemudian ditutup dengan tanah atau dedaunan gitu ya, sehingga pupuk tadi tidak menguap, jadi terjerap di tanah tadi ya, sehingga nanti ya akar tanaman masih bisa menyerap unsur hara tadi ya. Nah, ini salah satu hal yang sangat kecil tapi signifikan pengaruhnya, sehingga jangan sampai kita memberikan pupuk yang sudah mahal tapi aplikasi pupuknya salah gitu ya. Di banyak pupuk yang menguap atau hilang terbawa aliran air gitu ya. Nah, ini terkait dosis pemupukan ya di tanaman TBM gitu ya. Kalau di gambar ini tanaman masih baru bibit awal gitu ya, 1 tahun gitu. Jadi pemupukannya bisa secara melingkar tadi ya. Secara melingkar disesuaikan dengan dosis pupuknya. Dan tadi buat parit tadi salah satu concernnya harus menemukan akar gitu ya. Baik itu TBM 1, 2, 3, 4, 5 harus lihat kondisi akar tadi. Dan akarnya kalau itu berwarna putih artinya akarnya aktif gitu ya. Tapi kalau udah kering akarnya mati gitu ya. Jadi kalau kita menemukan misalkan TBM 1 di lingkaran jaraknya 10-30 cm, oh ada akarnya ini. Nah, itu sudah bisa untuk tempat pemupukan gitu ya. Kemudian untuk umur 2 tahun, 3 tahun, kita jaraknya kurang lebih 50 cm, 50 cm itu sudah ada akarnya. Nah, di situ kita buat parit kecil untuk tempat pemupukan, baru kasih pupuk. Sehingga apa? Nanti yang menyerap pupuk itu memang benar-benar efektif oleh akar rambut atau feeder root biasanya disebut ya. Nah, itu. Jadi sistem penyerapan sistem kontak gitu ya. Jadi mendekatkan pupuk ke dekat akar untuk yang menyerap tanaman. Nah, ini terkait dosis pupukan, mungkin rekomendasi mungkin dari Pusit Karet ya. Di sini ada dosis pemupukan gitu ya, gram per tanaman gitu ya. Jadi umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Dan bagusnya frekuensi dalam 1 tahun itu untuk tanaman TBN itu di umur 1 hingga 3 tahun itu 4 kali dalam setahun. Nah, ini ada fasenya di bulan Januari atau Februari, Maret, April, September, Oktober, November, Desember gitu ya. Ini salah satu pembukaan yang tepat. Kok kenapa di bulan-bulan itu? Karena itu bulan-bulan yang kondisinya curah hujan cukup bagus gitu ya, bukan kondisi kemarau gitu. Jadi salah satu pembukaan efektif kalau kondisinya ada air. Kalau ada pupuk nggak ada air nggak bisa diserap gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi salah satu hal yang paling penting di dalam pemupukan adalah dikondisikan tanahnya lembab dan ada airnya di situ ya. Jadi serapan nutrisinya juga bisa optimal. Kalau kondisi kering kita pupuk ya nggak ada yang nyerap gitu ya, nggak bisa optimal gitu ya. Jadi kadar air tadi harus benar-benar jadi fokus gitu ya. Kemudian dosisnya ini bisa kita lihat umur 1 tahun, urea 120 gram per pokok, per tanaman gitu ya, SP36, 100, dan KCl 580 gitu ya. Dan pada umur 4 sampai 5 tahun ini frekuensinya mulai menurun. 5 tahun itu hanya 2 kali, mungkin Januari, Februari, dan November, Desember gitu ya. Namun dari sisi dosisnya bertambah karena sesuai dengan kebutuhan tanaman tadi. Kemudian letak pupuknya jaraknya juga agak menjauh gitu ya, 1 meter hingga 1,5 meter gitu ya, sesuai tajuk tanaman gitu ya. Atau tadi kita lihat di 1 meter sudah ada akar rambutnya belum, yang akar rambut kalau kita cangkul itu ada warna putih terputus, nah itu bagus itu. Nah di situ kita buat letak pupuknya sehingga nantinya pemupukan bisa efektif dan efisien gitu ya. Nah, ini untuk dosis pemupukan di tanaman TM gitu ya. Ini ada fase-fasenya umur 6 sampai 15 tahun gitu ya. Dan 16 sampai 25 tahun dan ada umur 25 tahun gitu ya. Atau 2 tahun sebelum peremajaan. Karena tanaman karet itu bisa mencapai umur 25 sampai 30 tahun gitu, masa produktifnya juga.
Nah, ini dosisnya di sini contohnya urea 350 gram per pohon per tahun gitu ya. Kemudian SP36 gram per pohon per tahun 260, kemudian KSL 300 gram per pohon per tahun. Diaplikasikan 2 kali per tahun gitu ya. Maksudnya 2 kali per tahun itu dibagi gitu ya, bagi 2 gitu ya. 300 50 dibagi 2 gitu ya. Ini untuk pemupukan di tadi ya, di Januari, Februari, Oktober, November gitu ya. Nanti ya KCL dibagi 2, 300 dibagi 2, misalkan 150-an gram per pohon gitu ya. Nah, ini salah satu eh, penggunaan pupuk yang tepat, dosis dan cara dan frekuensinya gitu ya. Nah, ini untuk cara pemupukan di tanaman menghasilkan gitu ya. Nah, menghasilkan mungkin tadi jarak 1 hingga 1,5 meter. Bisa dibuat di antara dua tanaman, itu dibuat di tengah-tengahnya, atau per tanaman dari di kanan kirinya jaraknya dari pohon itu 1 meter hingga 1,5 meter. Kalau sudah ada rorak nggak perlu harus dibuat larikan seperti ini ya, sudah ditabur di dalam rorak tadi kalau memang Bapak Ibu sekalian sudah membuat rorakan-rorakan di antara dua pohon tadi, karena tadi sebagai tempat pupuk gitu ya, dan tempat bahan organik sehingga akarnya cukup banyak gitu ya, sehingga tinggal ditabur pupuknya di situ kemudian ditutup seresah, sangat bagus sekali gitu, efektif itu ya. Kalau memang belum ada rorakan ya dibuat larikan seperti ini, jarak 1 hingga 1,5 meter dari batang tanaman gitu ya. Dibuat larikan panjang kurang lebih hampir 80 hingga 1 meter, kemudian tanaman dari urea dan pupuk yang lainnya dicampur dan ditebar di larikan parit tadi, kemudian ditutup kembali. Ya tadi salah satunya hal yang penting adalah penutupan pupuk dengan tanah atau serasa biar pupuknya tidak menguap gitu ya, terutama pupuk yang higroscopis itu urea gitu ya, mudah menguap gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian terkait jenis pupuknya dan komposisinya gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau di kios itu menemukan produk dari pupuk Indonesia, ada Nitrea. Nitrea itu salah satu produk non subsidi atau urea. Jadi urea gitu. Nitrea kandungannya N46%. Kemudian ada ZA, ini ada nitrogen dan sulfur gitu ya. Kemudian ada SP36 fosfat gitu, ada juga SP26 gitu ya. Ini bisa digunakan gitu ya. Kemudian Petroka Plus itu kaliumnya 30%, bisa ada boronnya. Ini bisa digunakan Bapak Ibu sekalian, dan ini kualitas dijamin bagus gitu ya, dan sesuai kadarnya gitu ya. Kemudian untuk pupuk majemuk, yaitu pupuk tunggal itu satu unsur ya. Kalau majemuk itu di dalam satu pupuk ada 3 atau lebih unsur gitu ya. Dan misalkan Ponska Plus itu 15-15 itu bisa digunakan Bapak Ibu sekalian. Misalkan nanti kos ada 15 Bapak bisa beli, bisa digunakan untuk tanaman karet. Kemudian ada NPK Jeranti gitu ya, bentuknya tablet gitu ya. Itu bisa digunakan, sifatnya skoriris, komposisinya 18 10 14 gitu ya. Itu bisa untuk menghemat memampukan. Misalkan Pak, saya biar efisien Pak karena hemat biaya, ya sudah bisa juga menggunakan pupuk NPK Jeranti yang bentuknya tablet, beratnya 1,2 gram gitu ya. Jadi tinggal dibenam, bisa saja untuk 1 tahun gitu ya, atau ya setahun 2 kali juga bisa gitu ya. Ini sangat memudahkan. Kemudian ada nitrokal, ini komposisinya ada kalium 50%, nitrogen 7%. Kemudian ada nitroku 15, 13, 18. Ini nitrogennya dari nitrat, jadi fast release, cepat diserap oleh tanaman gitu ya. Kenapa saya pilih NPK ini? Karena NPK ini mendekati formulasi sesuai kebutuhan tanaman gitu ya, tanaman karet khususnya. Banyak NPK-NPK spesifik lainnya untuk komunitas lainnya, namun ini kita pilih untuk bisa digunakan di tanaman karet gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada di kios pupuk Nitrea, ZA, SP36, Petroka Plus, kemudian NPK, plus gitu ya, bisa digunakan untuk tanaman karet gitu. Tinggal nanti dosisnya itu ya sesuaikan dengan kondisi tanaman dan umur tanamannya gitu ya. Kalau lebih tepatnya ya memang harus dilakukan analisa tanah gitu, analisa daun gitu ya, sehingga bisa mencemurkan nutrisi yang presisi sesuai ketepatan kebutuhan tanaman. Namun jika Bapak Ibu sekalian, wah saya nggak bisa melakukan analisa tanah, daun, sesuai dosis rekomendasi, kemudian sesuai umur tanaman, dan pupuknya bisa digunakan pupuk-pupuk yang tertera yang tadi saya sebutkan di layar ini. Gitu.
Nah, ini contoh saja. Nah, ini contoh saja. Ini ada case tanaman yang hampir 10 hingga 12 tahun tidak dipupuk gitu ya. Ya mungkin karena memang kondisi harga karetnya juga sangat fluktuatif, rendah, sehingga tidak bisa dilakukan pemupukan. Namun saat ini kondisi harga karet cukup bagus, sehingga bisa dilakukan pemupukan. Nah, ini salah satu rekomendasi umur tanaman 15 tahun gitu ya. Bisa dikombinasi antara pupuk nitrea urea dan NPK nitroku gitu ya, 15, 13, 18. Nah, ini dosisnya umur 15, lebih dari 15 tahun, urea kilogram per hektar ya. Per hektarnya 350, kemudian NPK 500 kilo per hektar. Ya, mungkin kalau di gramnya bisa mencapai lebih 300 gram gitu ya. Nah, nanti dibagi dua untuk per tahun gitu ya. Nah, nanti dilakukan di jarak 1 meter dari batang tanaman, kemudian dibuat parit 15 cm, kemudian ditutup kembali dengan tanah. Nah, ini salah satunya cara aplikasi pemupukannya. Misalkan dosis kilogram per hektar 350 urea, ditemukan pertama 210 di bulan Januari Februari gitu ya, dan bukan kedua di Oktober November 140 gitu ya. Jadi 140 kilo itu nanti dibagi jumlah populasi per hektar, yaitu 555 pohon per hektar gitu ya. Dan kapan aplikasi pemupukannya yang tepat? Ini di awal hujan atau di akhir musim penghujan. Itu harus dilakukan pemupukan gitu ya. Intinya harus ada kelembapan sehingga bisa larut. Kalau nggak ada kelembapan, tidak ada air, tidak bisa larut, percuma kita lakukan pemupukan. Walaupun itu pupuknya bagus, dosisnya tinggi, tapi tidak ada air, percuma. Jadi tidak bisa diserap oleh tanaman. Justru memberikan toksik ke tanaman. Jadi akarnya bisa gosong kalau overdosis. Itu salah satu efeknya dari kelebihan pupuk atau pemupukan tidak memperhatikan kondisi kelembapan tanah. Jadi kelembapan tanah sangat penting, atau air di dalam tanah itu harus kita lihat lembab atau tidaknya gitu ya. Nah, ini manfaat dari pemupukan tadi yang tadi saya sampaikan. Ini banyak manfaat. Yang pertama ya pasti produktivitas lateknya meningkat karena pemupukannya tepat dan berimbang gitu ya. Dengan komposisi yang bagus, jenis pupuk yang bagus, cara yang bagus, tepat waktunya gitu ya, dan pengawasannya. Kemudian mendukung pertumbuhan tanaman ya. Pertumbuhan tanaman juga bagus, baik itu perakaran, batang, cabang maupun tajuknya. Tajuknya bisa lebat. Kalau tajuknya lebat itu jadi tanaman lateknya tinggi gitu. Intinya itu aja, tajuknya lebat jadi lateknya tinggi gitu ya. Tinggal nanti berapa sih kedalaman tebal uh, kulit dari tadi karetnya tadi. Kok tebal ya pasti lateknya, ketersediaan lateknya tinggi gitu ya. Kemudian menjaga kesehatan daun. Jadi kalau nutrisinya tercukupi, maka dia akan tahan terhadap hama penyakit gitu ya. Pertama dari gugur daun tadi gitu ya. Ada penyakit. Jadi kalau nutrisinya terpenuhi ya penyakit, maka tanaman tahan terhadap hama penyakit gitu ya. Ini tadi ketahanan tanaman, memperbaiki kesuburan tanah gitu ya. Tanahnya harus diperbaiki kalau bisa setahun sekali ada bahan organik di sekitar tanaman gitu ya. Kemudian meningkatkan efisiensi pembukaan, kemudian memperpanjang masa produktif kebun gitu ya. Kemudian mendukung budaya berkelanjutan. Nah, ini kalau kita memberikan pupuk yang berimbang, baik itu organik maupun anorganik, ya tanahnya bagus, subur, kemudian tanaman juga tumbuhnya bagus, kemudian hasil latihnya bagus, maka ya kita petani pun juga sangat eh, makmur gitu ya, tanamannya bagus, tanahnya bagus, gitu. Harapannya seperti itu. Nah, ini saya sampaikan dari semuanya tadi, sebenarnya ini intinya juga ini ya. Jadi ini salah satu efektivitas pemupukan gitu. Jadi kalau kita memberikan pupuk 100 gram gitu ke tanaman gitu ya, berapa sih yang diserap oleh tanaman itu? Jadi ternyata banyak faktor yang berdampak kepada pemupukan itu tidak bisa diserap secara maksimal. Salah satu data atau dari penelitian di sini adalah ada 21% itu hanya terbawa air tadi ya. Kalau pemupukan itu tidak ditutup, dibenam tapi tidak ditutup, maka pada saat hujan maka akan hanya terbawa air. Itu kehilangan 21%. Kemudian pupuk yang tidak itu tadi 19% mengalami evaporasi atau menguap. Contohnya urea tadi, mudah menguap. Bapak-bapak misalkan tabur aja, mungkin tidak ada 5 menit itu sudah jadi penguapan. Salah satu cirinya adalah bau amoniaknya, gitu ya. Itu sudah menguap, hilang, belum secara tanam sudah hilang. Jadi
bisa saja di permukaan tanah tadi kita bisa kehilangan 40%. Dari kita 100 gram, udah 40 gramnya itu hilang, menguap dan hanya terbawa air. Di dalam tanah juga ada risikonya juga. Itu yang besar 30% itu terfiksasi lempung gitu ya. Jadi ada aluminium, kemudian besi, gitu. Kalau tanahnya masam besi gitu, mengikat dari nutrisi, terutama dari unsur fosfatnya. Jadi 30% diikat, tidak bisa diserap oleh tanaman gitu ya. Salah satunya biar bisa lepas adalah bahan organik, bisa melepaskan dari serapan dari besi maupun aluminium. Jadi 30% itu diikat. Jadi totalnya berapa? Hampir 70% itu nutrisi kita yang berikan tadi hilang gitu ya, tidak bisa serap ke tanaman gitu ya. Kemudian ada 5% dibuat imobilisasi mikroba. Jadi untuk sumber makanan mikroba. Jadi N itu sebagai nutrisi untuk perkembangbiakan dari mikroba. Jadi manfaatkan. Jadi bersaing dengan akar tadi. Mikroba bersaing dengan perakaran gitu ya. Kemudian 13% itu terbawa air ke bawah gitu ya. Karena infiltrasi airnya cukup tinggi, terjadi pelindihan, sehingga yang harusnya ke dalam efektif 1 meter perakarannya efektif bisa nyerap, itu jauh dari 1 meter, mungkin 1,5 sampai 2 meter. Itu karena terlindih air tadi ya gitu ya. Jadi tidak bisa diserap oleh tanaman, sehingga hilang 13% gitu ya. Nah, berapa yang bisa diserap oleh tanaman? Hanya 12% gitu ya. Nah, ini yang karena diserap oleh tanaman karena mineral partikel tanah tadi bisa disanggah oleh tanaman gitu ya. Jadi kecil sekali. Jadi kalau kita memberikan pemupukan yang sudah pupuknya mahal, caranya cari pupuknya juga sulit misalkan, tapi pada saat sudah mendapatkan pupuk, pemupukan tidak efektif gitu ya. Nah, inilah salah satunya. Jadi Pak, saya sudah ngasih pupuk, Pak, sudah dosis, tapi kok respon tanaman tidak ada. Daunnya ringan, batangnya keputihan, gitu, akarnya tidak tumbuh. Ya tadi pupuknya hilang, terbawa air hujan, menguap, diserap oleh mineral lempung, gitu ya. Nah ini yang kita antisipasi. Ya, salah satunya tadi, cara saya harus dibuat dibenam, ditutup, kemudian ada bahan organik, itu sebagai netralisir dari asam-asam organik dalam tanah, sehingga serapan dari aluminium Fe tadi bisa dilepaskan gitu ya. Jadi kita bisa nanti mengoptimalkan dari 100 itu 80 sampai 90% itu bisa serap oleh tanaman. Nah, ini yang hal-hal yang penting ini tidak hanya di karang, mungkin di tanaman-tanaman lain juga punya prinsip dalam hal keefektifan pemupukan seperti ini. Jadi kita harus mempertimbangkan dari ketepatan pemupukan yang tepat gitu ya. Nah, tanaman karet itu sudah kita lakukan pemupukan dengan baik gitu ya, atau tidak baik gitu ya. Nah, itu tanaman akan mengekspresikan tanamannya melalui daun gitu ya. Kalau dia bicara mungkin kita dipanggil mungkin, Mas, itu tanaman saya kekurangan nitrogen gitu ya. Tapi kan tanaman tidak bisa bicara, tapi cara bicaranya mengekspresikannya dengan memunculkan di daun gitu ya. Contohnya, misal saya kekurangan nitrogen N, munculnya itu daun tua yang bawah, daun tua ke atas ke daun muda gitu ya. Jadi pucat, kemudian menguning, kemudian gugur. Beda sama kondisi eh, kekurangan air, kemarau beda. Kalau kemarau itu semua daun dari atas bawah langsung kering semua, gitu karena tidak ada air. Tapi kalau kurang nitrogen hanya sebagian daun tua dulu, kalau daun muda-mudanya masih hijau, gitu. Daun tuanya pucat, kemudian kuning, kemudian rontok. Gitu. Itu kekurangan nitrogen. Jadi Bapak Ibu sekarang harus memahami terkait ekspresi atau kekurangan nutrisi di tanaman karet. Kemudian kekurangan fosfat. Jadi fosfat itu ciri-cirinya berwarna ujung daunnya berwarna keunguan kemudian kering gitu. Kalau bisa kita memudahkan ujung daun kering itu pasti kekurangan fosfat gitu ya. Itu jauh daun kering itu kekurangan fosfat. Dan kekurangan kalium itu di sini kanan kirinya mengalami kekeringan atau terbakar gitu. Jadi kalau memudahkan kalium itu kanan kiri kering gitu ya. Jadi kalau kanan kiri kering itu pasti kekurangan kalium gitu ya. Jadi sangat memudahkan untuk melihat kekurangan nutrisi dalam tanaman. Kemudian magnesium, magnesium itu kita kelihatan seperti transparan gitu ya, tulang ikan gitu. Jadi tulangnya berwarna hijau, antar tulangnya kuning gitu ya. Jadi transparan. Wah, tanaman saya ini kok transparan nih daunnya. Maka di situ kekurangan magnesium. Bisa jadi tanahnya sangat masam, pH-nya bisa jadi 4 gitu ya. Jadi perlu harus tambahan dolomit gitu ya. Itu
harus kita pahami dulu. Kalau memang nantinya tujuan akhirnya ada produktivitas, pupuknya ada bagus, kemudian kita bisa mengidentifikasi kekurangan unsur hara, maka nanti ujung-ujungnya tujuan produktivitas bisa tercapai. Gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian harus paham terkait cara bicaranya tanaman kepada kita gitu. Dia butuh apa gitu tanaman itu. Jangan dia nggak butuh tanaman hijau gitu ya. Kemudian Bapak kasih overdosis. Ya, nanti tanaman nggak akan menyerap, akan terbuang-buang gitu ya. Atau untuk kondisi efisien, Pak, saya eh, ada dana sedikit, Pak, dan Bapak, saya cek tanaman saya ini hanya kuning saja, Pak. Istilahnya dari tahun tuanya kuning, eh, tapi tidak semuanya tanaman saya mengalami kekurangan unsur K atau magnesium. Bapak kasih urea saja juga nggak apa-apa kalau memang keterbatasan pendanaan. Namun lebih bagusnya lengkap, ada unsur N, ada P, kalium maupun magnesium itu lengkap gitu ya. Jadi nutrisinya bisa terbentuk, lateknya bisa terbentuk dengan maksimal gitu ya. Namun kalau memang sangat-sangat terbatas ya kita apa boleh buat ya pupuk tunggal tadi kita pilih sesuai dengan kebutuhan tanaman tadi. Itu salah satu untuk mensiasati efisiensi terkait biaya. Jadi kita harus tahu terkait dengan ekspresi tanaman kekurangan hara daun. Nah, yang terakhir menjadi faktor untuk kesehatan tanaman adalah penyadapan gitu ya. Penyadapan itu penting sekali gitu. Jangan sampai ini disepelekan gitu ya. Istilahnya ibaratnya kita sudah membangun jalan tol mulus gitu ya. Ternyata di situ banyak lubang-lubang. Kita jalan mobil juga akan menghindar-hindar terperosok di lubang itu ya. Artinya jalannya nggak lancar gitu ya. Ini sama dengan tanaman karet. Kalau kita sadap dengan intensitas tinggi, kemudian pisau sadapnya tidak diperhatikan, kemudian banyak luka kayu gitu ya, benjolan-benjolan, maka aliran sadapan nanti juga terhambat gitu ya. Nah, ini ya menjadi penentu nanti kesehatan tanaman. Jadi mudah terserang penyakit juga gitu ya. Dan ini sebelah kanan bagus gitu ya. Disadap sesuai dengan ketentuannya dengan ketebalan 1 hingga 1,5 mili dengan kedalaman 1 mili dari kambium gitu ya. Tidak sampai kambium, kalau sampai kambium itu sampai kayu gitu. Mesti benjol gitu ya. Jadi kalau di sadapan itu ada kelas-kelas yang harus dilatih dulu gitu ya dan irisan sadapnya halus rata gitu ya. Jadi kalau ini apa ya umur TM1 gitu ya. Jadi jarak dari permukaan 1 meter, kemudian dalam 1 tahun dihabiskan 20 cm gitu ya. Jadi ini kalau kulit sadapnya bagus gitu ya, kemudian penyadapan bagus, karena pemulihan tanaman juga bagus, sehingga aliran lateknya itu nantinya bagus gitu ya, untuk mengalirnya bagus. Tapi kalau sebelah kiri nanti setelah disadap selesai banyak benjolan, nanti dari B01 pindah ke B02 gitu ya, sebelahnya, sampingnya gitu ya, kita sadap itu ya. Maka aliran latek juga akan mengalami hambatan karena harusnya latek yang pertama jalur yang pertama itu harus mulus gitu ya. Kalau nggak mulus maka aliran lateknya sebelah kiri atau kanannya tadi yang mau disadap maka tidak ada aliran latek hambat gitu ya. Ini faktor utama nantinya penyadapan itu bisa menghasilkan latek yang banyak sehingga salah satunya adalah penyadapnya juga bagus. Jadi pemulihan sadapnya bagus, tidak ada luka kayu gitu ya. Sehingga nantinya dari kesehatan tanaman juga bagus sekali gitu ya. Nah, mungkin yang terakhir, ya ini kalau lihat gambar sangat bagus ya, lateknya penuh. Ya, nah, kalau sadap karet memang salah satu concernnya yaitu ya, ya mungkin inilah yang menjadi tantangan ke depan salah satu penyadapan karet. Karena itu sadap di pagi hari, kalau bisa jam 4 ada jam 1 gitu. Kenapa seperti itu? Karena tekanan tugornya tinggi, dingin gitu. Ada airnya tinggi di luar. Jadi kadar airnya tinggi di dalam, kemudian di luar itu dingin, sehingga pada saat disadap itu ngocor airnya deras gitu ya. Jadi semakin pagi dengan kelembapan yang cukup tinggi, maka tekanan tugor di dalam tubuh tanaman itu semakin besar atau mengembang, ibaratnya kalau mengembang. Pada saat disayat, disadap, keluar lateknya banyak. Tapi ya itu tadi tantangan ke depan kita harus membuat teknologi penyadapan yang dengan teknologi yang efektif gitu ya, tidak hanya tenaga orang maupun dengan alat sehingga dari segi sadapan bagus, kulit bagus,
pemberian pemupukan yang bagus sehingga tanaman sustainabilitas tanamannya juga terjaga. Nah, ini saya buat tulisan hasil latek memuaskan, masa depan semakin cerah. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan materi strategi pemupukan yang tepat ya untuk tanaman karet. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak. Sungguh luar biasa apa yang tadi disampaikan dan Bapak Ibu juga sekalian sudah menyimak bagaimana pemaparan dari Bapak Saiful tadi mengenai strategi pemupukan untuk meningkatkan kualitas produktivitas karet rakyat, khususnya dalam menghadapi tantangan rendahnya hasil panen dan keterbatasan sarana produksi. Ada satu hal yang menarik tadi yang saya simak bahwa memang kita belajar bahwa pengelolaan tanaman itu memang harus disesuaikan dengan fasenya. Pada fase TBM, fokus utama kita adalah pada pertumbuhan vegetatif dan pembentukan kerangka tanaman. Sedangkan pada fase tanaman menghasilkan atau TM, perhatian itu beralih pada pemeliharaan jalur sadap dan efisiensi pemupukan agar produksi latek tetap maksimal. Namun, sebelum kita lanjut, Bapak Ibu sekalian, ke sesi tanya jawab, saya ucapkan dulu terima kasih kepada Bapak atas penjelasan yang sangat bermanfaat. Dan juga sebelum kita lanjut ke tanya jawab, ada beberapa pertanyaan di room chat yang akan saya baca terlebih dahulu untuk kemudian dijawab sebelum selanjutnya. Setelah beres dari pertanyaan dari room chat ini, kemudian saya akan lempar ke Bapak Ibu sekalian untuk bertanya secara langsung. Ini ada banyak sekali pertanyaan, Bapak. Kurang lebih di sini saya catat Siap. ada 6 pertanyaan. Saya izin untuk membacakan. Ini pertama dari Suko Suratno. Saya izin bertanya, satu terkait grade fertilizer terbaik untuk TM dan unsur hara utama atau terbanyak yang harus kita berikan dan dosis per pokok per tahun. Kemudian selanjutnya, jika kita aplikasi secara dibenam, apakah optimal untuk mengurangi efek kehilangan karena penguapan dan pencucian? Kemudian selanjutnya, apa baik jika kita aplikasi mikroba dan pupuk hayati secara rutinan setahun sekali? Kemudian ini juga ada pertanyaan dari Pak Agus. Mungkin Bapak juga bisa memantau ini ya. Untuk Pak Agus, bagaimana dengan teknik pemupukan dengan cara kocor atau pupuk dicampur dengan air, apakah cukup efektif terutama saat kondisi sedang kemarau? Kemudian selanjutnya ini ada dari Dede Kartono. Untuk pemupukan menggunakan kohe ayam, apakah harus difermentasi dulu atau langsung tabur aja atau ada cara lain? Terima kasih. Dan ini dari Redmi. Ini belum ganti nama kayaknya. Kalau kebun karet daunnya rontok, tumbuh belum sampai tua, rontok lagi gimana ya? Nah, itu juga. Kemudian dari ini juga, kalau kita aplikasi stimulan, apakah dosis pupuk tadi harus ditambah? Siap. Oke, namun sebelumnya karena di sini sudah hadir Oh juga ya, Tum Irfan, baik. mohon Ya, Assalamualaikum. ya boleh Waalaikumsalam, Pak waktunya Irfan. ke Pak Irfan dulu. Pak Saiful, terima kasih dan Baik, sama-sama Pak. rekan-rekan sekalian yang saya hormati, keluarga besar Apkarindo, pengurus dan para petani, terima kasih dan kita berdiskusi kesempatan ini terkait dengan pemupukan. Terima kasih. Saya mohon izin tadi terlambat karena sedang di Kementan menyimak menyimak apa yang didiskusikan. Silakan dilanjut Mas dan Mas Saiful, terima kasih sekali lagi dari Pupuk Sama-sama Indonesia. Pak Irfan, sama-sama Pak. Baik Ya. Pak. Ya, terima kasih Tum. Mungkin nanti akan ada ini pengarahan dari Ketum di akhir, mungkin di akhir sesi ini. Itu Bapak mungkin pertanyaan di chat yang terakhir. Itu ada pertanyaan satu, bagaimana strategi pemupukan karet saat musim kemarau dan penghujan? Yang kedua, jenis unsur hara atau pupuk apa yang kritis dibutuhkan saat tanaman belum menghasilkan dan saat masa produktif atau aktif disadap? Yang ketiga, ini ketika terkena kekeringan atau El Nino saat ini, apakah karet ada time lag atau penurunan produksi sampai produksi kembali normal? Contoh pada kelapa sawit ada time lag 9 sampai 24 bulan. Itu Pak, mungkin karena pertanyaannya ini terlalu banyak ya, mungkin Bapak bisa sortir ataupun bisa akumulatifkan Pak. Karena nanti ada sesi tanya jawab secara langsung. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Mas Irfan. Baik, mungkin banyak ini ya pertanyaan di kolom chat ya. Mungkin
Tadi yang pertama ini dari Mas Suko Suratno gitu ya. Ini terkait pupuk yang terbaik untuk TM dan unsur utamanya apa sih gitu ya. Jadi mungkin kalau kita pada fase tanaman menghasilkan, concern utamanya adalah memang dari sisi pemenuhan untuk pembentukan latek, dan salah satunya memang sebenarnya unsur NPK cukup dominan gitu ya untuk pembentukan latek gitu. Namun ada unsur yang prioritas gitu ya. Salah satunya unsur kalium gitu ya. Unsur kalium itu sangat bagus untuk tanaman TM ya. Biasanya diberikan lebih tinggi dibandingkan unsur nitrogen atau unsur fosfat. Unsur fosfat paling kecil, nomor satu ada kalium, kemudian N, kemudian P gitu ya untuk TM gitu ya. Karena di situ nanti untuk membantu pemulihan dari sadapan, kemudian membantu ketebalan kulit gitu ya. Sehingga kalau semakin tebal kulit, maka kesediaan lateknya juga semakin tinggi gitu ya. Nah, ini menjadi unsur utama untuk pemilihan di fase tanaman TM gitu ya. Ya, nomor dua nitrogen. Nitrogen juga harus diberikan sesuai dengan kebutuhan tanaman sesuai umurnya, karena unsur nitrogen tadi untuk menjaga tajuk daun tetap utuh gitu ya. Jadi kalau tajuk daun itu bagus, ya nanti serapan unsur hara di tanah tadi yang bersama dengan air tadi juga bisa optimal, sehingga pada proses fotosintesis bisa optimal. Dan si unsur K dan N itu harus dijaga untuk tanaman TM. Tapi kalau fosfat itu kan biasanya untuk pertumbuhan perakaran gitu ya. Kalau buah biasanya untuk pemasakan gitu ya. Jadi saya sarankan unsur K dan N itu sangat utama di tanaman TM gitu ya. Kemudian yang kedua ini, jika aplikasi secara di benak, apakah optimal mengurangi efek kehilangan karena penguapan dan pencegahan? Betul. Jadi tadi saya sampaikan di presentasi saya, di benam itu sangat mengoptimalkan untuk meminimalisir terjadinya penguapan dan leaching atau hanyut terbawa air gitu ya. Jadi kedalaman kurang lebih 15 cm, 10 sampai 15 cm tadi untuk letak pupuk gitu ya. Kemudian ditebar di situ dengan panjang larikan 40 sampai 50 cm gitu ya, ditebar merata, kemudian ditutup dengan tanah atau dengan daun. Jadi apa? Terutama unsur nitrogen itu mudah menguap gitu ya. Jadi kalau ciri-cirinya kalau nanti ditabur itu basah, dan kalau terhidup ada amonia itu sudah menguap, artinya sudah hilang nantinya. Kalau nggak itu kalau terbuka ya, kalau ditutup maka dia akan apa masih ada di sekitar tanah tadi gitu ya, tidak akan hilang unsur nitrogennya gitu ya. Nah, ini bagusnya dengan pemupukan dengan cara dibenam dan ditutup gitu ya. Kalau nggak ditutup juga tadi misalkan hujan, larikan tadi letak pupuknya itu menjadi genangan air atau nantinya bisa hanyut pupuk tadi gitu ya. Nah, walaupun tidak dibuat larikan, ditebar aja di permukaan tanah, kalau hujan pasti terbawa air gitu ya. Nah ini pasti itu. Jadi nanti kalau daerah lereng yang bawah itu pasti subur, atasnya kering karena tidak ada nutrisi yang bisa diserap. Nah ini salah satu kunci utama dalam bunga adalah kemudian aplikasi Mukoba atau Hayati rutin apa baik gitu, bagus juga gitu ya. Jadi kalau ada mikrobanya, salah satunya harus dibuat tempat rorak tadi ya. Saya sampaikan tadi di presentasi saya tadi ada rorakan gitu ya. Eh, apa rorak itu tempat penyimpanan pupuk ya. Nah, mungkin bisa kita lihat ini ya. Ini sorry. Nah ini. Jadi kalau ini bisa dibuat rorakan gitu ya. Kemudian di situ dikasih dedaunan, kasih eh, pupuk kandang gitu ya, atau kotoran hewan, itu sekaligus dikasih mikroba gitu ya. Jadi sangat bagus gitu karena itu sebagai sumber makanan mikroba, sehingga nanti bisa meriliskan unsur hara baik itu fosfat, kemudian kalium, bisa menambah unsur nitrogen di udara, sehingga mikroba tadi bisa berfungsi maksimal karena sumber makanannya ada gitu ya. Jadi nanti rilis apa nutrisi dalam tanah tadi sehingga bisa mudah diserap oleh tanaman. Nah, ini salah satu bagaimana untuk mengefektif pemberian mikroba atau
pupuk hayati gitu ya. Kalau kita memberikan mikroba atau pupuk hayati itu pada saat TBM 1 juga bagus gitu ya. Di sekitar tanaman juga boleh gitu. Namun ya tadi cepat menghilang, airnya tidak bisa dijerap gitu ya. Jadi salah satu upayanya ya tadi ini dibuat rorakan-rorakan gitu ya, kecil untuk menampung pupuk organik gitu ya, dedaunan, kemudian dikasih mikroba atau pupuk hayati sehingga bisa berfungsi secara maksimal. Nah, ini salah satu upaya yang harus kita lakukan jika kita memberikan pupuk hayati atau pupuk mikroba gitu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Mas Agus ini ya. Bagaimana dengan teknik pemupukan dengan cara dikocor, pupuk dicampur dengan air, apakah cukup efektif? Nah, ini terkait pupuk dikocor ini ya kita lihat dari sisi fasenya ya. Efektif pada fase tanaman TBM gitu ya. TBM di TBM 1 gitu ya. Pada saat kita nanam bibit karet kemudian ditanam, kemudian biar dia bisa mudah menyerap ya dikocor, pupuknya dikocor dulu gitu ya. Karena masih adaptasi atau akar masih belum berkembang. Salah satunya pupuk yang efektif dikocor gitu ya. Baik itu NPK, pupuk fosfat, kalium bisa dilakukan pengocoran kemudian dikocor sesuai dosis biasanya dengan konsentrasi 2% gitu ya. 20 gram per liter gitu ya. Jadi dilarutkan kemudian dikocor yang kurang lebih 250 mili per pohon gitu ya. Untuk fase TBM 1 gitu ya. Yang baru ditanam, bibit yang ditanam itu bagus. Tapi kalau sudah TBM 2, 3, 4 dan 5 itu akarnya sudah jauh, kalau dikocor kurang efektif gitu ya. Jadi lebih cepat hilang gitu ya apa pupuknya gitu ya. Itu kemudian selanjutnya dari Mas Dede ini. Pemupukan menggunakan kohe ayam apakah harus difermentasi dulu atau langsung ditabur aja gitu ya. Oke, ya kalau bagusnya memang sudah mengalami proses fermentasi atau dekomposisi atau pelapukan gitu ya. Pelapungannya dengan apa? Dengan mikroba tadi ya. Mungkin dengan mikroba untuk dekomposisi, misalkan trichoderma gitu ya. Itu untuk bisa melakukan kohe gitu ya. Setelah matang tidak berbau gitu ya, tidak terlalu basah, baru bisa diaplikasikan itu yang bagus. Namun jika Pak saya itu ada kue masih belum matang ya, sebenarnya itu jangan langsung didekatkan dengan akar tanaman. Ya bagusnya tadi dibuat rorak tadi, lubang parit besar tadi, kemudian pupuk ditaruh di situ, kemudian dikasihkan dedaunan, kemudian dibiarkan saja gitu ya. Lama-lama akan mengalami pelapukan sendiri. Sehingga pada saat sudah mengalami pelapukan, fermentasi dengan bagus, maka akar mudah diserap. Tapi kalau belum matang dikasihkan ke tanaman langsung, dekat kontak dengan akar, maka akarnya akan panas gitu ya. Karena itu bersaing, nutrisi dalam tanah itu akan bersaing dengan mikroba untuk pelapuk itu ya, terutama unsur N-nya gitu ya. Jadi jangan sampai memberikan pupuk yang belum matang ke tanaman, maka di situ ada persaingan nutrisi terutama N antara akar dan mikroba. Mikroba untuk sumber makanannya, akar juga mengambil nutrisi dari kandang tadi sehingga terjadi panas gitu ya. Artinya biasanya kalau dikasih kering tanamannya kering. Nah ini karena mengalami proses fermentasi atau persaingan hara juga. Gitu ya. Kemudian di sini ada pupuk majemuk, di sini ada 12, 12, 17. Apakah bisa optimal jika pakai NPK ini? Sebenarnya pupuk ini juga bisa dipakai gitu ya di fase tanaman TM itu juga bisa gitu ya untuk sebagai alternatif gitu ya. Walaupun di sini unsur N-nya masih kecil gitu ya, namun unsur R-nya tinggi. Jadi kalau memang itu ada bisa digunakan ya. Tapi dosisnya sesuai dengan kondisi tanamannya gitu ya. Terus ada lagi dari apa ini? Nurfianto nih, selamat siang. Saya bertanya, bagaimana strategi pemupukan karet saat musim kemarau dan penghujan? Jadi musim kemarau tadi ya tadi salah satu strateginya tadi dibuat rorak gitu ya, lubang resapan tadi ya untuk menyimpan bahan organik gitu ya.
fungsinya apa? Untuk menjaga penguapan tanah tadi, ditutup dengan seresah, ditutup dengan pupuk kandang gitu ya, rorakan dibuat rorakan gitu ya. Nanti di situ akan terjadi kelembapan. Jadi nanti Bapak cek 2 bulan setelah pemberian daun, seresah, pupuk kandang gitu ya. Nanti di bawah bahan organik itu di tanah lapisan bawah dicek bawahnya. Pasti ada akar rambut putih-putih. Artinya apa? Ada kehidupan gitu ya. Artinya akar tadi tumbuh gitu ya. Nah, kalau tumbuh itu dan jadi kelembapan. Nah, ini kalau akar sudah banyak gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan pemupukan gitu ya. Tapi kalau di kondisinya itu kering, porakannya kering, tidak ada bahan organik, tidak ada pupuk kandang, ya jangan dipemupukan. Karena ya percuma, tidak ada kelembapan, gimana pupuk itu bisa larut. Salah satu kunci utama apa pupuk itu efektif adalah ada kelembapan di tanah tadi, gitu ya. Jadi kalau ada air sedikit di dalam tanah, gitu lembab, pupuknya bisa larut, ya itu bisa diserap. Tapi kalau tidak ada kelembapan di dalam tanah, ya jangan dipupuk. Percuma buang-buang pupuk gitu ya pada musim kemarau gitu ya. Jadi sangat riskan kita pada musim kemarau kalau memupukkan kecuali dengan teknologi perorakan tadi. Kalau musim penghujan, ya tadi saya sarankan ya membuat larikan kedalaman 10, kemudian panjangnya 50-60, kemudian ditabur, kemudian ditutup kembali. Jadi pada saat hujan tinggi, maka tidak hanyut pupuk tadi gitu ya. Nah, tadi yang saya sampaikan di presentasi seperti itu. Ya, itu lebih efektif dalam hal pemupukan gitu ya. Dan jenis unsur hara atau pupuk apa yang kritis dibutuhkan tanaman belum menghasilkan. Ya, pastinya tadi ya katanya ada nitrogen, fosfat dan kalium untuk TBM ya. Jadi berbeda dengan TM. Jadi kalau TM tadi kalium, nitrogen, fosfat. Tapi kalau di TBM itu ada fase vegetatif, ada nitrogen. Nitrogen tadi penting gitu ya untuk pertumbuhan dari sisi batangnya, daun hijau daunnya, pembentukan daunnya, cabangnya gitu ya. Kemudian tebal kulit itu nitrogennya cukup tinggi. Kemudian kedua fosfat gitu. Fosfat itu untuk perkembangan pertumbuhan perakaran. Itu untuk merangsang tumbuhnya akar banyak itu fosfat. Seperti pupuk kandang itu fosfatnya tinggi. Jadi kalau dikasih pupuk kandang akarnya pasti banyak gitu ya. Kemudian yang terakhir kalium. Kalau kalium itu ya nanti membantu memberikan tahan terhadap penyakit gitu ya atau ketebalan kulit gitu ya. Jadi itu masih diberikan di akhir gitu ya di pada fase TBM. Jadi yang pertama nitrogen, fosfat dan kalium. Dan ketika kekeringan El Nino saat ini apakah ada timeline atau penurunan produksi sampai produksi kembali normal? Iya, pastinya pada musim kemarau itu kalau bahasa di taman sawit itu track gitu ya, itu akan mengalami penurunan produksi gitu. Dan produksi pasti itu salah satunya untuk mempertahankan kelembapan atau air di dalam tubuh, dia tanaman menggugurkan daun gitu ya. Daunnya gugur dulu gitu. Itu salah satu cirinya untuk biar di dalam tubuh itu ada air gitu ya. Kalau sudah daunnya gugur, maka akan tanaman mengering gitu ya. Kalau sudah mengering, ya sudah di situ batas akhirnya apakah sampai ke lateknya, kalau disadap mudah menggumpal, luka kayu gitu, tidak keluar latek, pasti seperti itu. Ini dampaknya dari produksi gitu ya. Karena tidak ada nutrisi yang diserap, tidak ada air gitu ya, dan daunnya tidak ada. Gimana tanaman tadi mengangkut air di dalam tanah itu harus ada daunnya. Kalau daunnya nggak ada, tidak bisa diangkut air di dalam tanah. Karena prinsipnya ada daun mengalami evapotranspirasi saja, ada penguapan, dia akan mencari air di dalam tanah, dia mengambil air sekaligus mengambil nutrisi, ditarik ke dalam istilahnya kalau bagiannya bagian fluid gitu di dalam tubuh itu untuk angkutan nutrisi ke dalam tubuh tanaman. Jadi kalau nggak ada daunnya, pasti dipastikan bahwa produksi latek pasti turun drastis. Seperti yang disampaikan di Radar Lampung, penurunan produksi hingga mencapai 40% gitu ya. Jadi sama, di sawit juga sama. Kalau sawit mengalami trek, pasti muncul bunga jantan gitu ya. Banyak bunga jantannya dibandingkan bunga betina gitu ya. Ini pasti produksinya turun gitu ya. Kemudian apa ini? Terakhir ya.
apakah ada kaitannya jamur pada pohon karet dengan pemberian pupuk? Bagaimana cara menanggulanginya? Kaitannya jamur pada pohon karet dengan pemberian pupuk. Ya, jamur dalam karet itu kalau saya tahu dulu di ketiak daun itu ada jamur upas gitu ya. Jamur upas itu bahaya juga itu, gitu ya. Biasanya pada masa musim penghujan gitu ya, kelembapan tinggi. Jadi salah satu upayanya kalau di ketiak eh, pangkal cabang eh, karet, tanaman karet itu semakin banyak cabangnya di pangkal cabang itu harus di pruning atau dihilangkan cabang-cabang kecilnya gitu ya, dipertahankan cabang besarnya. Biar nantinya pada saat musim hujan itu tidak ketiak atau pangkal cabang itu tidak menjadi tampungan air. Itu biar tuntas. Kalau cabang-cabang lainnya sudah dikurangi sehingga ada 3 cabang utama atau 4 cabang utama gitu ya, sehingga air tadi tidak tertampung di pangkal cabang tadi. Jadi tuntas. Kalau ada air hujan langsung turun ke bawah. Tapi kalau semakin banyak di pangkal batangnya itu cabang-cabang yang tidak produktif, ada cabang utama, cabang apa sekundernya gitu ya, dan itu sebagai tampungan air, itulah mengindikasikan nantinya sebagai munculnya jamur upas gitu ya. Nah ini nggak ada kaitannya dengan pupuk gitu ya. Kalau itu harus diantisipasi dengan, kalau zaman dulu itu ada bubur berdok gitu ya, bubur berdok dibuat gitu ya. Jadi gamping kalau salah ya, itu ya, dioles gitu, sama belerang dioles gitu ya. Jadi itu untuk mengantisipasi jamur upas itu karena tadi kelembapan di pangkal cabang gitu ya. Kalau pupuk ya pasti untuk kesehatan tanaman gitu ya. Jadi kalau tanamannya misalkan eh, kena gugur daun gitu ya. Nah, salah satunya pada saat musim hujan turun, kalau gugur daun kan musim kemarau ini mengalami gugur daun. Kemudian pada saat awal musim hujan itu, wah Pak gugur daun, artinya kena penyakit nih ya, penyakit gugur daun. Nah ini harus diantisipasi, pemupukannya harus ekstra gitu, sudah ada dilakukan pemupukan, terutama dari unsur N-nya, nitrogen gitu ya. Kemudian kalium itu ditinggikan gitu ya, sehingga tanaman daun flush, daun barunya tadi bisa kuat bertahan gitu ya. Jadi warna belerang, warna tembaga, daun tembaganya itu jadi kuat gitu ya. Jadi memberikan nutrisi, atau bisa juga penyemprotan belerang gitu ya pada awal musim hujan agar tidak gugur daun. Disemprot belerang gitu ya di steam blower gitu ya, belerangnya, sehingga nanti tahan terhadap penyakit gugur daun gitu ya. Itu um, terkait dengan um, apa ya, untuk antisipasi pada musim kemarau dan musim penghujan gugur daun. Kemudian apa lagi nih? Waktunya berapa lama Pak kira-kira pemulihan sampai produksi normal di karet saat kekeringan ekstrim? Nah, di pemulihannya ini ya dilihat ciri-cirinya dari sisi tajuk daunnya dulu. Tajuk daun itu tadi, kalau tajuk daunnya sudah muncul daun-daun baru, kemudian daunnya tajuknya semakin lebat gitu ya. Nah, itu pemulihan cepat. Tapi kalau tajuk daunnya masih ringan gitu ya, ringan itu sinar matahari masuk ke dalam lahan itu tinggi gitu. Jadi terang banget itu ringan gitu ya. Tapi kalau sinar matahari tertahan oleh tajuk tanaman dan yang masuk ke dalam lahan itu kecil, artinya tajuknya lebat. Itu salah satu melihat dari kondisi di lapangan gitu ya. Oh, tajuk saya lebat nih karena saya di bawah nggak kena sinar matahari. Tapi kalau tajuk ringan, saya di bawah pohon terkena sinar matahari, itu artinya tajuknya ringan. Artinya proses pemulihan, pemulihan untuk apa, produksi untuk lateknya normal itu kalau tajuknya ringan lama gitu ya. Ya menunggu kondisi daunnya normal kembali. Itu mungkin kalau dibilang dari musim kemarau ke musim penghujan, misalkan di bulan ini ya, Juli, Agustus, September, nanti Oktober itu sudah mulai muncul daun baru, November itu daunnya lebat, ya itu pulih gitu ya. Dan karena di situ juga ada proses metabolisme penyerapan unsur hara. Jadi ada pemulihan karena ada unsur hara. Tapi kalau nggak ada unsur hara, masuk daunnya juga ringan ya, lama untuk pemulihan lateknya. Walaupun kita sadar tiap hari ya, efeknya nantinya akan menjadi luka kayu dan lateknya mudah mengumpal, koagulan gitu ya di uh, uh, apa
jalur latek gitu ya, sehingga tidak akan keluar lateknya. Justru nanti pemulihannya semakin lama. Jadi kalau pada musim kemarau juga diperhatikan penyadapan mungkin D4, D5 gitu ya, 4 hari sekali atau 5 hari sekali, jangan pakai intensitas D2 atau D3 gitu ya. Itu akan berdampak pada kesehatan tanaman menjadi lemah atau muncul penyakit gitu ya. Kemudian satu lagi nih, kalau setelah pemupukan kita melakukan penyemprotan agar cepat larut, apakah terjadi penguapan terhadap pupuk yang sudah diaplikasikan? Setelah pemupukan kita melakukan penyemprotan, apa terjadi penguapan terhadap pupuk yang sudah diaplikasikan? Ini seperti apa ini? Maksudnya apakah penyemprotan ke tanaman ini mungkin pertanyaannya mungkin bisa dijelaskan juga nih. Di penyemprotan cepat larut apakah akan jadi penguapan? Ya pasti sebenarnya kalau penyemprotan itu pasti mudah jadi penguapan karena bentuknya embun gitu ya. Jadi cepat menguap dan tidak tepat sasaran. Itu contohnya misalkan pupuk daun gitu ya. Pupuk daun, Pak, saya ini pupuk daun bagusnya diaplikasikan pada tanaman TBM gitu ya. TBM 1, 2 masih memungkinkan ya. Mungkin karena tinggi tanaman masih belum tinggi gitu ya. Itu bisa membuka penyemprotan pupuk gitu ya. Itu disemprotkan ke daun tanaman dan itu juga harus melihat dari kondisi waktunya di pagi hari jam 6 sampai jam 8. Kalau kesiangan ya nguap karena panas gitu ya, nguap. Intinya kalau penyemprotan itu adalah eh, pupuk itu harus menempel di daun karena di situ ada mulut daun gitu ya. Jadi penyemprotan dengan pupuk itu ya risikonya mudah menguap pasti gitu ya, dibandingkan di tanah gitu ya. Tapi kalau tanaman karet bagusnya pemupukan di tanah gitu, jangan menggunakan pupuk semprotan kecuali kondisi memang membutuhkan pemulihan tanaman gitu ya. Itu ya semprot pupuk daun tidak masalah gitu ya, pada fase TBM 1 maupun 2. Mungkin itu Mas Ipan kalau saya baca dari kolom chat ini ya, dari teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Ya, terima kasih Bapak. Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang ingin bertanya langsung, silakan tinggal di raise hand saja. Nanti silakan langsung buat pertanyaannya Bapak. Silakan Bapak Ibu sekalian, boleh langsung raise hand, kemudian bisa langsung bertanya kepada pemateri terkait materi yang telah disampaikan tadi. Atau bisa langsung aja ini audionya langsung dibuka Bapak Ibu sekalian. Silakan. Izin Pak, boleh Pak bertanya Pak? Ya, silakan. Siap. Terkait yang tadi Pak, yang pengaplikasian penyemprotan tadi Pak. Iya. Itu maksudnya kan setelah pupuk kita tebar di tanah Pak, waktu musim kemarau kan agak susah air Pak. Jadi waktu kita selesai kita tabur di tanah, kita melakukan penyemprotan seperti pengembunan Pak, agar supaya pupuk itu cepat larut. Apakah itu melakukan terjadi penguapan? Bukan pengaplikasian di daun Oke. Pak. Oh gitu, maksudnya seperti itu ya. Jadi gini Iya. Pak Suwanto, terima kasih Pak atas pertanyaannya Pak. Jadi ini kondisi kemarau, Bapak melakukan pemupukan biar dia larut disemprot gitu ya Pak ya. Ya sebenarnya itu seberapa banyak memberikan semprotan tadi sampai pupuk tadi mengalami pelarutan gitu kan. Karena salah satu poin bahwa serapan hara tadi melalui, kalau bahasa teorinya serapan hara tadi ada stepsnya, ada penyerapan secara kontak dengan akar gitu ya. Kontak akar, ada kelembapan, ada akar, ada pupuk diserap gitu ya. Yang menjadi pertanyaan walaupun pada musim kemarau yang menjadi pertanyaan adalah ada daunnya atau tidak Pak, misalkan gitu. Kalau pada kondisi daunnya ringan, tajuknya ringan, maka dia untuk mengangkut air di dalam tanah tadi karena tidak cukup, maka tidak akan diserap tadi unsaranya tadi Pak. Percuma Pak, Bapak kasihkan pupuk kemudian hanya disemprot, kemudian tidak ada yang mengangkut ke tubuh tanaman karena kondisi daunnya ringan Pak. Nggak ada proses fotosintesis di situ gitu karena kadar air di dalam tanah sedikit gitu ya. Nah itu
menjadi concern dulu Pak terkait penyerapan pupuknya gitu. Yang kedua, pupuknya nguap nggak Pak? Kalau itu pupuk urea gitu ya, ya pastinya ada penguapan walaupun nggak besar, walaupun itu ada air mesti nyerap ke tanah, tapi pasti ada penguapan. Kalau unsur P dan K tidak mengalami penguapan, pasti akan dilarut di dalam tanah karena adalah penyemprotan dari Bapak tadi gitu. Tapi yang permasalahannya unsur hara yang Bapak aplikasikan kemudian disemprot oleh air, apakah akan diserap oleh ke tanaman dan masuk ke dalam tubuh tanaman lewat floem gitu ya? Karena di dalam di tubuh tanaman tadi kondisi daunnya ringan gitu loh Pak. Nah ini yang menjadi pertanyaan. Jadi pupuk tadi tidak efektif diserap oleh tanaman. Seperti itu sih Pak Suwanto. Oke, gimana Pak Suwanto? Oke, untuk Bapak Ibu yang lain silahkan, barangkali ada yang ingin bertanya langsung, boleh langsung angkat tangan, raise hand, ataupun bisa langsung buka audionya. Oke, barangkali tadi sudah ini ya, sudah bertanya banyak di room chat ini. Saya baca-baca kurang lebih ada 12 pertanyaan tadi di room chat dan sudah Iya. dijawab semua kayaknya. Jadi memang untuk bertanya secara langsung sudah terwakilkan di dalam beberapa room chat ini. Saya ucapkan terima kasih Bapak Bapak Saiful telah berkenan hadir, memberikan asupan untuk kita semua, telah memberikan ilmu untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, sebelum menutup acara secara resmi, kini telah hadir di tengah-tengah kita bergabung Tum Irfan, Ketua Umum DPP Apkarindo. Tadi sudah menyapa dan beliau akan menyampaikan sambutan sekaligus pesan penutup kepada kita semua, sekaligus arahan untuk kita semua. Kepada Tum Irfan, waktu disilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Saiful ya, Baik, Pak. yang sudah membersamai kita 2 jam kurang lebih ya, 2 jam kurang lebih diskusi kita pada siang hari ini, dan ini sudah lama sebenarnya diagendakan, agenda mingguan, agenda bulanan, agenda 2 mingguan terkait dengan diskusi kita ya para petani karet, dan kebetulan tema pada hari ini terkait dengan strategi pemupukan. Mungkin nanti Pak Saiful kita kalau di Rembuk Tani secara offline juga, saya kira ini akan coba kita tindak lanjuti terkait dengan pembahasan di daerah-daerah, di wilayah-wilayah, di basis-basis kita di Rembuk Tani terkait dengan strategi pemupukan, dan ini menjadi penting untuk para petani karet dimanapun berada, karena hari ini yang menjadi problem kita adalah produktivitas ya. Produktivitas karet kita yang memang sudah lama tidak dipupuk, dan ini saya kira terus dari kami dari Asosiasi Petani Karet, dari organisasi mendorong, mensosialisasikan untuk bagaimana kita pengelolaan karet kita secara maksimal ya, secara maksimal supaya menghasilkan hasil yang maksimal. Dan untuk Bapak dan Ibu sekalian, para petani dimanapun berada, saya kira kita berjuang bersama-sama, kita meningkatkan kembali dari mulai produktivitas, dari mulai pengelolaan lahan-lahan karet kita menjadi lahan-lahan yang produktif, dan tentu lahan yang memang terurus sehingga menghasilkan karet yang berkualitas. Dan terima kasih kehadiran semua para panitia, para peserta juga dalam agenda ini. Saya dari tadi juga diskusi di jumpa di Kementan terkait dengan beberapa hal dan beberapa program terkait dengan kebijakan dari pemerintah terkait dengan karet, dan salah satunya juga ada bahas tentang pupuk, bibit, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dari ikhtiar-ikhtiar kita dimanapun berada, saya di pengurus pusat dan para bapak dan ibu juga di basis-basis pertanian ya, di basis-basis petani karet di wilayah ataupun di daerah, titip kita akan sama-sama berjuang dan kita solid untuk bisa mewujudkan
petani karet ke depan yang lebih baik lagi. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mas Saiful, terima kasih. Baik. Kang Ipan, moderator juga terima kasih sudah mendampingi diskusi ini dari awal sampai akhir. Dari saya dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik Bapak Ibu peserta yang kami hormati, demikianlah acara penyampaian materi dan sesi tanya jawab tadi sudah, dan pada kesempatan kali ini tentunya banyak yang bisa kita dapatkan khususnya mengenai pentingnya bagaimana pemupukan yang tepat dan berimbang, pengelolaan tanaman sesuai dengan fasenya, serta bagaimana menjaga kesehatan tanaman agar produktivitas karet akan terus meningkat. Atas nama panitia, atas nama DPP Apkarindo dan seluruh semuanya, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemateri Bapak Bapak Saiful Rodian Ahmad selaku pemateri dari PT Pupuk Indonesia, dan juga kepada Ketum Irfan dari DPP Apkarindo. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semuanya yang telah hadir. Semoga materi yang telah disampaikan ini tidak berhenti sampai di ruangan ini saja. Semoga dapat kita terapkan dalam kegiatan dan praktik kita masing-masing sehingga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani karet di Indonesia. Akhir kata, saya selaku moderator mohon maaf sekali lagi saya kurang maksimal, dan tentunya terima kasih ucapan kepada Bapak Ibu sekalian. Akhir Mas kata, Ipan, wallahum, ya siap. Apakah ada mungkin ini? kami sedikit memberikan Oh iya, giveaway closing ya statement. kepada Oh iya, siap. peserta. Nanti Mbak Sabrina mungkin ada giveaway, Mbak. Oh. Mbak Sabrina. Jadi Luar ada biasa, silakan apa? Siap. Baik, terus selamat sore kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selamat sore juga kami ucapkan khususnya dari Kementerian Agro Solution PT Pupuk Indonesia kepada moderator kita Bapak Ipan, dan juga selamat sore kepada Bapak Irfan Mahfauzi juga karena sudah menyelenggarakan bincang-bincang yang sangat interaktif ini. Izin Mas Ipan, saya minta waktunya bahwa Siap, Ibu. selama bincang-bincang kita yang sudah berjalan 2 jam, ini tim dari Kementerian Agro Solution juga menyimak pertanyaan-pertanyaannya sangat bagus sekali. Dan di sini kami akan memberikan sedikit apresiasi kepada para penanya yang terpilih dan yang beruntung pada sore hari ini. Izin untuk share screen ya. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. sudah. Baik, di sini kami ucapkan selamat kepada 3 penanya interaktif yang sangat beruntung pada sore hari ini, yang mana diperoleh oleh Bapak Suko Suratno, lalu Bapak Nurfianto Giarfangidung, dan juga Bapak Agus. Bagi ketiga pemenang yang beruntung pada sore hari ini, silakan untuk menghubungi nomor WhatsApp sahabat Agro Solution di nomor 0823 10910, atau bisa menghubungi Instagram sahabat.agrosolution_pi. Selamat ya kepada para bapak-bapak nih ya, nggak ada ibu-ibunya ya, jadi saya sebut saja bapak-bapak ya. Baik, terima kasih Mbak Sabrina. Nah, ini mungkin bagi penanya ya mendapatkan giveaway ya. Mas Suko Suratno, Mas Nurfianto Giarfangidung, dan Mas Agus ya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan sehingga bincang karet online 6.0 ini bisa interaktif dengan baik. Terima kasih Mbak Sabrina. Siap, sama-sama. Terima kasih Pak Saiful. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Mas Ivan. Oke, terima kasih. Luar biasa giveaway-nya. Sebelum kita akhiri, kita boleh buka ininya dulu nggak? Boleh buka kameranya. Kita foto bersama terlebih dahulu sebelum kita tutup, Bapak Ibu sekalian. Dan izin untuk Mas Saiful, materi yang sudah siap. ini boleh saya share ya ke grup. Boleh. Teman-teman. Oke. Silakan kita foto bersama terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Sekali lagi terima kasih untuk pemateri yang telah menyampaikannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Irfan atas undangannya, Ya, Pak Irfan, Mas Ivan, makasih. Ya. Bapak Ibu sekalian. Izin live.
Izin live Bapak Ibu sekalian.